Selamat pagi, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Budidaya Perairan. Yang pertama, proses pengelolaan limbah budidaya udang, yaitu melalui beberapa tahap, yaitu pertama, kolam sedimentasi, kolam aerasi, dan kolam ekualisasi. Penerapan sistem biosecurity pada aquaculture. Pencegahan. Penerapan biosecurity akan dapat dilakukan secara efektif bila kita mampu mengidentifikasi berbagai sumber penyakit dan kemudian mengambil langkah untuk mencegah, mengurangi, atau penyebaran penyakit umumnya terjadi ketika spora atau bibit penyakit berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui berbagai perantara seperti melalui teknisi pengelola, peralatan, kendaraan, hewan liar, transfer benih, dan sumber air yang digunakan. Pengendalian penyakit dapat terjadi secara vertikal dari benih yang dihasilkan ataupun secara horizontal selama proses produksi. Pencegahan terhadap introduksi ikan budidaya ke lingkungan bebas juga menjadi tugas penting dalam aplikasi biosecurity. Oleh karena itu, tindakan pengendalian berikut dapat dilakukan untuk penerapan biosecurity. Yang pertama, seleksi induk bebas penyakit serta penggunaan induk dengan variasi genetik yang beragam. Kedua, penggunaan benih yang memiliki sertifikat bebas penyakit dan berasal dari hatchery atau kolam pembenihan atau ruangan pembenihan atau panti benih yang tersertifikasi. Ketiga, tindakan disinfeksi terhadap telur, peralatan kerja, bak inkubasi, bak pemeliharaan, personil yang tepat dalam proses produksi. Pentingnya mangrove pada sistem budidaya udang secara berkelanjutan. Hilangnya hutan mangrove berarti hilangnya fungsi daya dukung ekologi yang juga dapat mengganggu berkelanjutan budidaya ke depannya. Bagi tambak udang, mangrove juga berfungsi sebagai penyangga di area pembesaran udang. Yang kedua, proses pengelolaan limbah budidaya udang. Kolam sedimentasi. Kolam sedimentasi merupakan pengelolaan tahap pertama secara fisik untuk mengurangi kandungan padatan tersuspensi melalui proses pengendapan dan didesain dalam bentuk 6 kolam tersekat-sekat agar terjadi pelambatan arus air buangan dan memperpanjang jalur atau waktu air sehingga memacu proses pengendapan partikel padat. Yang ketiga, kolam aerasi. Kolam aerasi pada dasarnya merupakan unit pengelolaan limbah yang dilengkapi sistem aerasi bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut. Berikutnya, kolam ekualisasi. Buangan dalam tahap akhir di mana seluruh air buangan yang sudah diolah dialirkan dan ditampung di kolam ekualisasi. Pada kolam ekualisasi dipelihara rumput laut Graciliria sp dan ikan mujair yang berfungsi sebagai bioindikator. Rumput laut akan menyerap nutrien dan mengonversinya ke dalam biomasa yang dapat dipanen. Kajian daya dukung lingkungan untuk budidaya rumput laut. Mengetahui beberapa dasar daya dukung suatu perairan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya rumput laut merupakan hal yang sangat penting untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Daya dukung perairan merupakan kemampuan suatu sistem untuk mendukung kegiatan pada tingkat tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan budidaya rumput laut jenis Eucheuma cottoni untuk menghitung daya dukung perairan dengan membandingkan air pada budidaya sistem bioflok. Monitoring kualitas air dalam budidaya ikan lele. Teknik bioflok kebanyakan masih dilakukan secara tradisional dengan cara memperhatikan warna air. Warna air dapat mempengaruhi
dapat mengetahui pertumbuhan plankton yang ada pada kolam bioflok. Jika air berwarna-warna coklat, air bisa diganti setengah kolam. Yang kedua, pengukuran suhu. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Jika suhu tinggi akan menyebabkan nafsu. Yang terakhir ialah pemusnahan. Pemusnahan yang dimaksud di sini yaitu memberantas atau menghilangkan patogen dalam siklus produksi. Penerapan ini biasanya dilakukan dengan penggunaan bahan-bahan kimia maupun alami yang dapat membunuh hama dan penyakit yang mengganggu biota budidaya dalam sistem biosecurity. Sekian dari saya. Terima kasih.